Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib salat al-falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Tiada bosan-bosannya bukti iman kita wujudkan dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur yang terbukti dalam lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang hak. Syukur yang kita buktikan dengan senantiasa menerima dengan penuh keridhaan atas ketetapan Allah pada kita. Syukur yang kita buktikan dengan semakin menguatnya semangat kita mendekat kepada Allah, sibuk dengannya, tidak semata-mata sibuk dengan nikmatnya. Maka syukur inilah yang akan menjadi kunci kita mendapatkan tambahan-tambahan nikmat selanjutnya. Jika ada di antara kita yang menginginkan nikmat iman, maka awali dengan rasa syukur. Jika ada di antara kita yang ingin mendapatkan nikmat tambahan ilmu, maka itu buah rasa syukur. Ketika kita senantiasa tenggelam dalam lautan ilmu Allah, ada dua yang tidak pernah membosankan kita dan gak pernah kenyang kita: menimba ilmu dan mencari dunia. Jadi ada dua yang gak pernah mengenyangkan kita. Yang pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua mengejar dunia. Antum sekali ikut kajian pasti akan cari kajian yang lain. Itu hebatnya ilmu. Jadi semakin kita kuat menuntut ilmu, semakin kita kuat pula untuk menuntut yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan, seandainya kalian jadikan semua pohon-pohon di dunia ini menjadi pena, kalian jadikan semua air di lautan jadi tinta, maka tak akan pernah cukup untuk menulis semua kekuasaan dan keluasan ilmu Allah. Menuntut ilmu itu bagaimana air laut, semakin diminum semakin haus. Maka jamaah mulakan Allah, pada kesempatan ini rasa syukur kita tak terhingga. Allah membuktikan kasih sayang dan cintanya kepada kita dengan memudahkan kita untuk menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita pun mendapatkan tambahan ilmu. Jamaah mulakan Allah, sirah nabawiyah, satu maudhu' tema yang mesti kita pahami dalam Islam. Banyak yang diketahui oleh kita terkait dengan sunnah Rasulullah ataupun itu perintah Allah, tetapi kemudian semua pengetahuan itu akan hambar, sulit untuk dilaksanakan, sulit untuk diamalkan, karena ada beberapa hal yang harus di awalnya kita fahami. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah. Yang ketiga ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Yang keempat ma'rifatun nafs atau ma'rifatul insan, mengenal hakikat manusia. Yang kelima ma'rifatul hayah, mengenal hakikat kehidupan. Kalau 5 hal ini belum secara sempurna dan sedang proses kita memahaminya, maka inilah
ma'rifah, yang pemahaman pengetahuan yang saat ini harus betul-betul semuanya kita akan kuasai. Mengenal Allah, mengenal Rasul, Islam, dan mengenal diri sendiri, juga mengenal makna kehidupan yang sebenarnya. Maka itu diantara hal-hal yang besar yang harus menjadi prioritas kita mempelajarinya. Memahami sirah nabawiyah itu diantara tujuannya adalah ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah. Sebab di dalam tuntutan iman kita kepadanya, maka kita dituntut untuk mencintainya, kita dituntut untuk mentaati perintahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Nabi maka ikutilah, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Bahkan menjadi ukuran cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian betul yakin cinta kepada Allah, sebatas mana kalian mengikuti sunnah Rasulullah, itulah kadar cinta kalian kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya kembali memantapkan untuk apa kita belajar sirah. Kita sudah sampai kepada bab tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Tapi saya akan selingkan untuk merefresh ulang pemahaman kita. Apa pentingnya sih kita belajar sirah nabawiyah itu? Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam beserta istrinya ke bumi, maka kemudian mereka pun berkembang biak setelah memiliki anak. Bahkan setiap kali mengandung, Hawa itu melahirkan satu pasang anak kembar. Jadi Hawa ini setiap kali melahirkan, anaknya pasti kembar. Sama dengan wanita Palestina. Jadi Yahudi itu pusing, kok nggak habis-habis ini orang Palestina. Ya, kalau antum pingin punya anak banyak, nikahlah dengan perempuan Palestina. Ya, karena mereka sedikit itu langsung 4, gitu 6. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu heran, anak-anak kecilnya dibunuh, tapi jumlah kelahiran itu mengalahkan jumlah kematian. Itulah keistimewaan wanita Palestina. Tetapi manusia pertama ini setiap kali mengandung dan melahirkan kembar, maka syariat yang diterapkan saat itu adalah perkawinan silang. Tidak boleh menikah dengan kembarannya. Qabil itu satu kembar dengan siapa namanya? Kalau Habil namanya kembarnya Sufairah. Saya lupa nama kembarannya Qabil, ya, cantik. Iklima, ya. Iklima, ya. Iklima. Sedangkan Habil kembarannya Labuda, ya. Iklima itu kembarannya si Qabil, Labuda kembarannya si Habil. Iklima lebih cantik dibandingkan Labuda. Maka pembunuhan pertama terjadi pada manusia karena masalah cantiknya perempuan. Jadi terjadinya pembunuhan pertama itu diakibatkan oleh perempuan. Antum jangan kira masalah perempuan itu nggak bikin masalah. Justru pembunuhan terjadi awal kali karena masalah perempuan. Si Qabil dinikahkan dengan Labuda. Kata Qabil, saudara kembarku lebih cantik. Kenapa aku dapat si Labuda? Ya kata Nabi Adam, syariat Allah telah menetapkan tidak boleh nikah dengan saudara kembar. Si Habil dapat yang cantik, Iklima, saudara kembarnya Qabil. Akibatnya dendam kesumat itu mulai ada pada Qabil.
Puncaknya, akumulasinya ketika kurban yang mereka serahkan kepada Allah, yang diterima adalah kurbannya Habil. Semakin banyak terakumulasi dendam kesumat Qabil, diantaranya adalah faktor istri, ya, faktor perempuan. Kemudian Qabil pun membunuh adiknya sendiri, Habil. Maka ini nih termaktub di dalam Al-Quran, ternyata saudara itu bisa membunuh saudaranya karena, kalau saudara saja bisa bunuh-bunuhan karena perempuan, apalagi yang bukan saudara, gitu ya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Nah, kemudian manusia pun berkembang setelah dari Qabil dan Habil, Labuda dan Iklima, sehingga kita berkembang ke berbagai tempat, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Antum apa yang antum pahami dari ayat itu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya engkau diciptakan dari laki-laki dan artinya perbedaan yang pasti ada pada manusia itu karena perbedaan jenis. Istri saya tuh Ustaz gak ngikut sama saya, gak mau sama pendapat kita ini, gak pernah ketemu. Ya pastilah, uang kita itu berbeda. Perbedaan di antara manusia itu disebabkan awal oleh perbedaan jenis. Manusia tidak mungkin berbeda, pasti ia akan berbeda karena ia produk perbedaan. Bapaknya laki-laki, ibunya perempuan. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu nggak mungkin hilang, karena kita memang produk perbedaan. Allah tegaskan itu dalam surah Al-Hujurat. Penyebab pertama adanya perbedaan pada manusia adalah karena perbedaan jenis kelamin. Jadi sampai kiamat antum nggak akan sama semua pendapatnya dengan istri. Saya tuh pengennya punya istri taat, Ustaz. Apa kata saya dia taat? Hatal mut itu ya, sampai mati itu nggak akan ada. Jadi karena Allah sudah katakan, ya, nggak akan mungkin itu terjadi. Namanya pasangan itu pasti berbeda. Sendal kanan dan sendal, silahkan kalau antum ingin sama semuanya, pakai kiri-kiri, pakai kanan-kanan. Silakan melangkah. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini menyesal gitu. Istri saya itu susah, nggak nurut. Yang nggak nurut antum apa dia? Dia juga, karena dia juga curhat begitu ke saya. Saya susah Ustaz, suami saya itu dablek. Jadi perbedaan pertama yang nggak mungkin ketemu adalah karena perbedaan jenis kelamin. Yang kedua apa? Inna akramakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Yang kedua, wa ja'alnakum syu'uban. Perbedaan yang pasti terjadi pada manusia karena perbedaan suku. Antum menikah, antum orang Jawa, nikah dengan orang Batak, siap-siap. Ya. Antum orang Madura nikah sama orang Makassar, siap-siap. Ya. Perbedaan suku adalah hal yang pasti membuat terjadinya perbedaan. Jadi yang tidak bisa kita pungkiri, perbedaan itu terjadi karena perbedaan suku. Jadi jangan heran kalau ada masalah dalam rumah tangga kita karena antum orang Jawa, istri antum orang Madura. Ya. Itu sudah disebutkan oleh Allah itu. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban. Yang kedua, qabail, kabilah. Kabilah ini banyak maknanya, salah satunya adalah komunitas. Yang membuat kita berbeda adalah karena kita berbeda komunitas. Komunitas pemancing sama komunitas sepeda pasti ada perbedaan. Ya, yang sepeda pengen cepat-cepat, yang pemancing sabar saja.
Ya, perbedaan organisasi, komunitas itu pasti menghadirkan perbedaan. Makanya jangan heran kok sama-sama organisasi Islam berbeda. Yang memang sudah disebutkan oleh Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Hanya dua jawabannya agar perbedaan tidak melahirkan perpecahan. Di ujung ayat itu Allah katakan li ta'arafu. Yang akan meminimalisir perbedaan itu adalah semangat kalian untuk saling kenal mengenal. Kenapa kita terpecah? Karena kita tidak saling mengenal. Akibatnya tidak saling memahami. Akibatnya tidak saling seia dan sekata. Kalau kita sama-sama kenal, oh, perempuan itu ternyata bukan perempuan kalau nggak banyak ngomong. Oh, laki-laki itu ternyata bukan laki-laki kalau nggak tidak ngomong. Perempuan banyak ngomong, laki-laki tidak ngomong. Kalau ada masalah, laki-laki ngomong apa enggak? Diam. Laki-laki itu ada masalah itu. Kalau minum kopinya panjang suaranya gini ya, itu ada dua itu, menikmati atau banyak masalah. Pengalaman pribadi gitu. Bukan pengalaman pribadi, pengalaman kita semua ya. Jadi jangan tuntut laki-laki itu ngomong, karena dia akan ngomong kalau sudah menemukan solusi. Jangan tuntut perempuan itu diam, karena dia akan diam kalau dia sudah dapat solusi. Ayo, halo. Jangan tuntut istrimu diam kalau belum ada solusi. Jangan tuntut suamimu bicara kalau dia belum dapat solusi. Jadi bicaranya laki-laki itu solusi, diamnya perempuan itu solusi. Kalau sudah antum ngasih solusi, oh iya oke, diam dia. Tapi kalau antum belum ngasih solusi, yaudah, antum akan diceramahi terus itu. Jadi perbedaan jenis, perbedaan suku, perbedaan organisasi, kabilah, itu hal yang pasti melahirkan perbedaan. Tetapi tidak akan melahirkan perpecahan selama kita saling kenal mengenal. Yang kedua, selama kita saling kenal mengenal itu dilandasi oleh kekuatan takwa kita masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kamu bukan yang paling baik jenis kelaminnya, yang paling baik sukunya, yang paling baik organisasinya, tapi yang paling baik adalah yang paling baik takwanya. Mana lebih baik? Partai A apa partai B? Partai yang paling takwa. Antum jangan tanya, udah. Kayaknya mana yang lebih baik, Ustaz? Partai A apa C apa B apa D? Partai yang paling di depan sapnya. Ada nggak orang politikus di sap ini? Nah ini bahayanya ini. Ini masalah ini ya. Kalau ada mau ngurus umat nggak bisa ngurus dirinya. Ya. Kalau ada orang yang mau ngurus umat tapi nggak bisa ngurus dirinya, gimana dia nggak ada di sap masjid? Ya. PDI ya, Partai Dakwah Islam. Jadi jangan tanya partai mana yang paling baik, tanya siapa di antara mereka yang paling takwa. Oke? Jadi karena setelah Allah melihat perbedaan-perbedaan itu, Allah merintahkan kita untuk saling kenal mengenal, ya, supaya antum tahu visi dan misinya, supaya antum tahu mana kelemahan kekurangannya, supaya kita disitulah menjadi referensi kita untuk memaklumi dan menghargai. Jadi kenal mengenal itu manfaatnya
kita bisa memaklumi kekurangan dia dan menghargai kelebihan dia. Kenapa kita tidak saling menghargai? Nggak paham kelebihan orang itu dan nggak paham kelemahan kita. Nah, jamaah mulakan Allah, perbedaan suku itu sebetulnya nggak masalah, asalkan dua itu tadi menjadi kata kuncinya. Ketika manusia itu semakin berkembang, mereka hidup tanpa petunjuk, sehingga banyak di antara manusia itu menyimpang dari kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Rasul yang diutus biasanya berasal dari mereka sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan pada diri kita ini semua manusia satu software yang bernama fitrah. Jadi ada software yang sudah diinstal. Nah, ini karena kebetulan banyak yang suka komputer ya. Fitrah itu kayak program gitu ya, aplikasi. Windows-nya itu, OS-nya itu adalah fitrah itu. Maka setiap janin yang sudah ditiupkan ruh oleh Allah itu telah ditanamkan ke dalamnya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi Islam. Kenapa dalam kondisi Islam? Sebab ketika mereka di dalam surah Al-A'raf 172 ayatnya, Allah mengatakan, alastu birabbikum. Semua janin menjawab, qalu bala syahidna. Tidak ada satupun janin yang tidak menjawab, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami, meskipun janin itu ada di perut orang-orang non-muslim. Jadi kalau ada bayi itu meninggal atau anak itu meninggal sebelum balik, maka dia pasti masuk surga, karena dia sudah muslim sebelum dilahirkan ke dunia. Kalau ada orang yang mau Islam, bukan masuk Islam, tapi kembali kepada Islam. Sebab dia sudah dijanin ibunya, sudah mengucapkan pengakuan, Engkau ya Allah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Jadi kalau ada yang di antara tetangga kita meninggal dunia belum dewasa, dia itu ikut kita nanti. Dia masuk surga itu. Ya. Yang belum balik ya. Nah, akhi bilazakumullah, karena itulah peradaban apapun yang berlaku pada manusia, apakah itu purba, apakah itu modern, apakah itu milenial, ada yang tidak dapat dihilangkan pada diri manusia. Apa itu? Yaitu pengakuan mereka akan eksistensi Sang Pencipta. Setiap manusia itu mau seperti apapun kondisinya, semua ia memiliki fitrah mengakui ada eksistensi Tuhan yang menciptakan mereka. Inilah fitrah yang ditanam oleh Allah, yang tidak akan pernah hilang pada manusia. Yang terjadi adalah ketika fitrah itu tertutupi dengan kotoran-kotoran keyakinan-keyakinan lain, maka manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini ada penciptanya. Hanya saja karena tidak ada petunjuk yang benar, maka manusia pun berbeda-beda, salah dalam menyebut dan mensifatinya. Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan Sang Pencipta. Maka antum lihat manusia berbeda-beda di dalam memaknai, menggambarkan Tuhan. Ada yang meyakini Tuhan ini, oh begini, ya, ada yang beginilah, ada macam-macam, ya. Ada yang itu macam-macam. Kenapa mereka berbeda pendapat tentang Tuhan? Karena mereka membayangkan itu dengan akalnya sendiri, bukan dengan petunjuk dari Allah. Ada yang menganggap bahwa pencipta itu terbatas pada satu kemampuan. Langit sendiri penciptanya,
Laut juga diciptakan oleh laut, gunung diciptakan oleh gunung. Ya, ini yang aneh ya. Dan sebagainya. Menyembah perusak lebih disukai daripada pencipta. Sehingga ya. Nah, bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail. Setelah berkembang biaknya Adam, saya urai dari atas dulu ya, supaya antum betapa pentingnya kita membutuhkan seorang rasul. Kita lihat sejarah manusia dulu. Bagaimana roadmap perjalanan mereka. Ketika bangsa Arab dan bangsa Arab ini keturunan Ismail, mereka pertama kali mendapatkan bimbingan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sepeninggal Ismail tidak ada lagi rasul yang diutus kepadanya, sehingga terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan. Bangsa Arab loh ya. Kalau bangsa lain ada nabi mereka dari Ishak, Bani Israel, sampai kepada Nabi Isa. Khusus bangsa Arab, ya, mereka mengakui dengan pasti akan kebenaran Allah sebagai pencipta dan pengatur alam, tetapi mereka menyekutukannya dengan lainnya. Silakan lihat dalam surah ke-29 ayat 61 sampai 63. Jika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan, menurunkan air dari langit, maka mereka akan mengakui Allah. Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan mereka jawab la yaqulunallah. Mereka meyakini penciptanya adalah Allah. Nah, kalau antum lihat ini la yaqulunallah, kalau dilihat dari sisi ilmu nahunya, la di sini adalah lam taukid untuk memberikan penekanan, ditambah lagi dengan nun taukid untuk memberikan penekanan. Artinya tak ada manusia yang tidak mengakui Allah sebagai sang pencipta. Yang kedua, beribadah kepada sang pencipta. Jadi kita ini sebetulnya menerima informasi salah atau menghayal sendiri, menggambarkan sang pencipta. Kemudian bukan cuma menggambarkan sang pencipta, kita pun banyak di antara manusia yang beribadah kepada penciptanya dengan caranya yang ia bikin sendiri. Terjadilah berbagai macam penyembahan-penyembahan. Nah, semuanya tidak lepas dari berbagai kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada sang pencipta. Di dalam Al-Quran surah ke-27 ayat 24 atau 39 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala firmankan menyembah berbagai dewa-dewi, binatang, arwah, bintang, malaikat yang dianggap anak perempuan Allah sebagai kepercayaan mereka atau berhala-berhala. Jadi sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di antara manusia itu ada yang bermacam-macam di dalam mengekspresikan Tuhan dalam keyakinan mereka. Mereka mengadakan berbagai sesaji dan korban untuk Tuhan-Tuhan itu. Ada naluri mengakui Allah, ada naluri ingin menyembah Allah. Itulah fitrah. Jadi fitrah itu naluri mengakui adanya pencipta, naluri untuk menyembah sang pencipta. Kalau antum tanya orang ateis, kalau mereka ada aman-aman saja, mereka mengatakan, oh nggak ada Tuhan. Tapi kalau udah tabrakan, mau tabrakan, oh my God, langsung otomatis itu. Iya. Semua itu orang ateis itu kalau udah kepepet apa kan dia bilang? Oh my God. Tetap ya Allah gitu. Sama kata Allah. Ciri-ciri orang nggak bersyukur kalau dia nyebrang mudik dari Ketapang ke Gilimanuk, ombak besar, oh ya Allah ya Allah ya Allah. Nyampe lagi ke Gilimanuk, mantap lagi, nggak sholat lagi. Pas di atas kapal saja tadi dia ya Allah ya Allah ya Allah. Sampai labas masjid dilewati, nggak sholat. Musafir merangkum. Fikih mana itu ya? Musafir ruksah sholat. Yang ruksah itu rakaatnya, bukan sholatnya. Jadi astagfirullah. Kalau oleng gini kapal, oh ya Allah, baca macam-macam. Tapi musola sepi di kapal itu.
Itu otomatis itu, ya, otomatis itu. Hatta sampai ya orang yang paling buruk pakaiannya di situ, ya, yang paling buruk pakaiannya nyebut Allah itu. Ya. Makanya apa perbedaannya orang beriman dan orang nggak beriman? Orang yang nggak beriman itu biasa berdoa, tapi nggak biasa berzikir. Ya, orang yang nggak beriman biasa berdoa tapi nggak biasa berzikir. Orang beriman biasa berzikir dan biasa berdoa. Jadi kalau antum jangan bangga, so banyak doa Ustaz, belum tentu antum beriman. Itu fitrah manusia itu. Namanya berdoa itu fitrah manusia. Mau dia beriman atau tidak, tetap dia akan berdoa pada Allah. Sehingga banyak di antara kita itu, apa yang dia kejar? Ada doa kah Ustaz yang lebih hebat? Ayo, siapa itu? Kira-kira kalau antum datang kepada orang awam, apa yang pertama kali dia tanya? Ada doa yang sakti nggak Ustaz? Karena kalau dia begitu, anak kasih zikir, dites. Kayaknya bukan ini Ustaz. Nah, nggak mau dia. Jadi bedanya orang yang beriman dan orang yang nggak beriman itu, orang beriman berzikir dan orang yang nggak beriman semangat untuk berdoa saja. Jadi jamaah belakang Allah, naluri menyembah itu ada pada manusia. Ya. Kemudian, kenapa kita membutuhkan Rasul? Supaya Rasul itu mengenalkan Allah kepada kita sebagai Sang Khalik. Ma'rifatul Khalik, mengenalkan Allah kepada kita, sekaligus mengenalkan cara menyembah Allah. Jadi hajat kita, butuh kita kepada Nabi itu, kepada Rasul itu, karena hanya dengan dari Rasul saja kita bisa mengenal Allah dan bisa tahu cara menyembah Allah. Yang ketiga, yang diinginkan oleh manusia secara fitrah itu adalah hidup yang tertata. Inginnya kita itu Ustaz aman, damai, tentram. Itu semua manusia pingin itu. Pencuri itu gak bakal mau kalau anaknya juga jadi pencuri. Pasti dia masukkan ke pondok. Astagfirullah ya. Saya punya teman di pondok. Tiap kali dia nerima wesel, nangis. Nangis itu. Biasanya kan dapat wesel senang ya, ini enggak, nangis. Setahun sama dia, saya nggak mau dia cerita. 2 tahun dengan dia nggak mau cerita. Di akhir kita mau lulus, baru dia cerita. Ustaz tahu katanya, wesel yang dikirimkan untuk saya itu hasil dari kakaknya sebagai maksud beliau DPR itu di bawah pohon rindang. Kakaknya itu PSK. Jadi hasil perzinahan itu yang membuat ia sampai lulus di pondok. Kira-kira kok antum baru ngomong, saya bilang kita udah kenyang oleh antum. Setiap kali dikirimi wesel, kita ditraktir semua itu. Jadi selama 3 tahun itu kita makan. Pantas mantap itu ya. Kok ada ya temen ini? Maka kemudian ia lulus di pondok, ditugaskan di daerahnya, bikin pesantren. Masya Allah. Antum tahu, yang kerjaan 3 kakak dan adiknya itu kerjaannya dijadikan oleh dia tukang masak untuk anak pondoknya. Total semua hijrah dan bangun pesantren. Anak ini juga ada yang nanya ke saya, katanya Ustadz kalau harta haram pasti juga menghasilkan yang buruk gitu ya. Nah ini aneh ini, harta haram melahirkan Ustadz. Antum tahu di mana ini letak hebatnya?
keikhlasan orang itu, yang pelacur itu. Katanya bilang gini, iya Ustaz, jangan sampai adik saya kayak saya. Sadar dia melakukan itu salah. Tapi adiknya itu, ya Allah, kebetulan akrab dengan saya ya. Dia ranking 4, saya ranking 5 di pondok itu ya. Jadi Masya Allah ya. Nah, akhirnya jazakumullah. Ya, kita lanjutkan. Jadi ada 3 kenapa kita butuh Nabi. Mengenalkan kepada Allah, mengenalkan cara menyembah Allah, dan bagaimana hidup kita ini tertata. Karena itu fitrah manusia. Kemudian kita membutuhkan petunjuk dari Rasul tentang 3 hal tadi itu. Nah, untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan, maka Allah mengirimkan para Rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah ke-42 ayat 52 sampai 53, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar menjadi petunjuk pada jalan yang lurus. Maka petunjuk itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana basyarum mislukum yuha ilayya." Aku itu manusia biasa, hanya aku mendapatkan wahyu. Jadi jamaah melakukan Allah, mengenal pencipta itu hanya bisa kita dapatkan ilmunya melalui para nabi dan rasul. Selain itu tidak bisa. Dalam surah ke-6 ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum." Rabb kalian itu adalah Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'. Dia pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat surah ke-6 ayat 102 ini, surah An-Nisa ini, astagfirullah, Al-An'am ayat 102 ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita diajari oleh Allah untuk mengenal dirinya. Allah katakan, Rabb kalian Allah, tidak ada ilah selain Allah, Ia pencipta, maka sembahlah Ia. Sedangkan hakikat Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, yang dibuat-buat, yang dijadikan ilusi oleh yang lain itu tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ya, dibantu bukan membantu. Tidak dapat mendengar doa. Nama-nama yang diada-adakan sendiri, bukan Tuhan yang menentukan namanya. Allah itu bukan nama dari manusia, tapi Allah itu nama langsung dari Allah sendiri. Kalau Tuhan yang lain, yang namanya Dia siapa? Yang menyembah Dia gitu ya. Tapi kalau Allah sendiri menamai namanya. Ahad. Ahad itu di antara nama Allah. Kenapa? Apa bedanya Ahad dan Wahid? Kalau Ahad itu kenapa disematkan Qul huwallahu? Kenapa enggak Qul huwallahu wahid? Ayo. Karena Ahad itu enggak ada duanya. Kalau Wahid itu ada deh. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arbaatun. Coba kalau untuk nyebut Ahad, Ahad 1, apa lanjutannya? Enggak ada. Makanya Ahad itu disematkan kepada Allah, karena enggak ada Ahadun 1, Ahadani, enggak ada rumusnya. Ahad itu cuma 1, enggak ada 2. Kalau Wahid ada duanya. Makanya Wahid itu cocok, boleh dipakai manusia. Tapi siapa namamu? Ahad? Enggak ada. Ada enggak nama di sini Ahad? Enggak ada. Si Isnin ada. Jadi meskipun manusia mencari-cari nama, enggak ada itu yang menamakan orang itu Ahad. Ya. Karena memang Ahad itu untuk Allah saja. Masya Allah ya. Jadi saya akan selingi dengan materi-materi tauhid tentang ma'rifatul Rasul. Kita tidak akan hanya membahas cerita aja. Kalau untuk mencerita itu
Harus terus selama kita bercerita tentang sejarah Nabi, dalam pikiran kita semua harus mengatakan, untuk apa aku mengetahui ini, supaya ada kesan dan ada kekuatan untuk meningkatkan iman kita. Jangan sampai kita dengar sirah Nabi itu kayak dengar cerita dongeng. Kenapa? Ini yang nggak dia tahu, materi-materi yang bagaimana menghantarkan mereka untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.